Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita BM Group Bandung di channel YouTube BM Group Bandung. Kali ini saya akan mereview satu unit Gen 2 warna ungu. Ini tahun 2012 X Bluebird. Kenapa ini masih X Bluebird? Karena ini stok yang lama ya. Jadi kita masih punya satu unit stok atau untuk Gen 2 produk Bluebirdnya. Untuk saat ini sih sekarang kita udah nggak punya ya. Ini jadi stok terakhir, kita upgrade full semuanya sesuai permintaan dari customer, dan warnanya juga spesial permintaan dari ownernya langsung. Nah, apa aja sih yang ada di unit ini? Langsung aja kita kupas satu persatu ya. Oke, kita mulai dari bagian depan dulu ya. Untuk bagian depan ini kita menggunakan body kit Yaris, model Yaris Hacker atau Yaris yang terbaru. Lengkap dengan DRL dan juga fog lamp Pro G. Nah, untuk fog lamp Pro G-nya sendiri ini runningnya berwarna biru dan eagle eyes-nya warna putih. Nah, lanjut ke bagian tengah sedikit ada grill. Untuk di grillnya ini kita udah ganti pakai grill Belta. Grill Belta dan juga udah dilengkapi dengan dudukan plat nomor atau plat nomor GDM ya. Itu hanya sebagai pemanis saja. Untuk model body kit terus grill Belta itu murni atau pure dari permintaan customer atau ownernya yang mempunyai unit ini gitu. Jadi kita di sini hanya melaksanakan permintaannya. Jadi konsep segala macamnya ini inspirasi dari ownernya langsung. Nah, untuk ke bagian headlamp, ini headlamp standarnya atau orinya. Cuman di sini kita kasih pemanis. Untuk bagian runningnya ini kita kasih yang blue eyes ya, untuk blue eyes, dan untuk running lampu hazardnya juga udah menyatu. Jadi ketika di lampu hazard blue eyes-nya mati berganti dengan lampu rating atau lampu runningnya. Oke, turun ke bagian sepatu atau ke bagian peleknya, kita menggunakan ring 17. Ukuran ban 205/45 ring 17. Ini merek Axiles ya, Axiles mereknya. Dan untuk ketebalan ban juga ini masih cukup lumayan karena ini menggunakan ban second dan pelek second. Untuk model peleknya teman-teman bisa dilihat sendiri, ini ada variasi chrome sama hitam, jadi dual tone ya atau dua warna. Nah, naik ke bagian atas sedikit ada spion elektrik. Nah, yang untuk paketan kali ini spesial, ini kita ada spion elektrik ya atau elektrik mirror. Nah, udah lengkap dengan lampu sennya dan udah bisa difungsikan. Nah, karena ini paketannya cukup lumayan komplit ya untuk unit kali ini. Untuk di bagian atas pintu seperti biasa kita kasih talang air. Talang airnya lengkap, 4 pintu semuanya. Nah, cuman kalau untuk bagian bawah ini tidak ada handle chrome. Biasanya kalau udah paket full gini ada handle chrome. Karena kemarin permintaan dari customernya itu nggak minta atau tidak ingin dipasang handle chrome, makanya kita satuin warnanya atau samain dengan warna bodi. Nah, untuk kaca film ini pemilihannya warna hitam. Nah, untuk warna hitam
di atas plafon seperti biasa udah kita kasih si review, terus udah kita tempel juga, dan untuk bagian belakang juga udah kita kasih kaca film. Nah, untuk ke bagian belakang sendiri ini kita kasih spoiler model TRD lengkap dengan stop lampnya dan juga sudah berfungsi. Nah, untuk ke bagian bawahnya ada Vios seperti biasa, logo Vios dan logo TRD lengkap dengan kamera juga di bagian bawah. Nah, untuk plat nomor sendiri ini masih baru karena memang untuk edisi Bluebird itu atau unit X Bluebird itu rata-rata kan udah plat hitam. Nah, kebetulan ini suratnya baru selesai, jadi platnya juga baru selesai juga tuh, masih bulan 2. Ini panjang 5 tahun untuk kalengnya, dan untuk pajaknya panjang 1 tahun. Cuman untuk saat ini kita tidak mempunyai stok untuk di unit X Bluebird. Jadi kebanyakan sekarang itu kita jual plat kuning. Plat kuning kita bantu cabut berkas. Kita ya kurang lebih sama lah plat kuning sama plat hitam, cuman bedanya ini masih nama PT. Kalau nanti plat kuning itu kita cabut langsung ke nama pembeli atau nama pemilik unit. Oke, kita lanjut ke bagian unitnya. Untuk di body kit bawah ini kita menggunakan body kit model Drip 68 ya. 68 lengkap dengan mata kucingnya dan juga udah berfungsi. Untuk ke knalpot racing sendiri ini kita pasang yang single atau yang satu ya. Seperti biasa produk knalpotnya kita pakai produk sendiri, produk BM Group Bandung. Untuk knalpot sih tidak terlalu banyak perbedaan karena hampir semua rata-rata untuk modifikasi di kita itu ya kurang lebih seperti ini gitu. Karena bukannya kita tidak mempunyai inspirasi baru, tapi karena kita mengikuti permintaan dari customer. Jadi customer itu yang menentukan modifikasinya atau konsep modif unitnya itu seperti apa, itu customer sendiri yang nentuin. Kita di sini hanya menjalankan sesuai dengan permintaannya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian unitnya. Oke, kita lanjut ke bagian interiornya. Untuk di bagian interior ini konsepnya juga tetap mengikuti permintaan. Warna ungu, dominan ungu dipadukan dengan warna hitam. Untuk modelnya sendiri juga semuanya sama, ini permintaan dari customer. Yang agak beda sedikit sih di bagian head unit. Ini head unitnya kebetulan permintaannya pengen diganti pakai yang support Android atau yang 9 in ya, yang gede. Nah, untuk di bagian setir juga udah dibungkus paten, udah kita sulam juga tuh. Plafon juga udah satu selaras ya, udah satu konsep dengan warna joknya. Kurang lebih sih untuk interior tidak terlalu banyak yang berubah atau yang aneh-aneh karena di unit-unit sebelumnya juga udah banyak yang seperti ini. Cuman mungkin dari pemilihan warna, terus pemilihan motif itu yang beda-beda ya, karena kita mengikuti dari permintaan customer. Nah, untuk ke bagian lampu kolong juga ini udah dilengkapin. Ada juga karpet mie atau karpet tambahan. Walaupun dari karpet dasarnya juga ini udah kita double atau udah kita ganti baru ya tuh. Jadi ini untuk karpet yang baru kita pasang kemarin, dan di bawahnya ada yang orinya yang bludru. Jadi yang orinya masih terjaga. Nah, untuk di atasnya juga udah ditambahin lagi dengan karpet mie. Ya, kurang lebih seperti itu untuk di bagian dalam ya. Mungkin kita lanjut ke bagian ini aja, untuk pengaman atau alarm. Sistem pengamannya kita hanya melengkapi dengan alarm. Jadi fungsinya untuk mengunci, buka, terus untuk cari unit atau cari mobil ketika parkir lupa ya, mungkin teman-teman lupa parkir bisa dari remote di deteksinya. Nah, untuk di bagian power window juga udah kita upgrade atau udah kita ganti karena untuk di Pio sendiri atau Limo sendiri itu tidak ada power window. Nah, kebanyakan untuk modifikator taksi itu mengupgrade menjadi power window ya, karena untuk memudahkan untuk memfungsikan kaca-kaca mobilnya. Oke, kita lanjut ke bagian mesin. Untuk di bagian mesin ini semuanya kita masih menggunakan part orinya, mulai dari sensor-sensor juga semuanya pakai yang ori, karena untuk kondisinya ini semuanya masih normal.
Cuman ada beberapa part yang udah kita ganti atau udah kita perbarui, contoh kayak busi, oli, terus radiator udah kita kuras, dan masih banyak lagi yang udah kita ganti, kayak aki juga kita udah ganti baru. Nah, untuk di bagian mesin sendiri semuanya perlakuannya sama, itu kita prosedurnya servis ya atau tune up, pembersihan untuk di bagian dalamnya. Kadang kalau misalkan mesinnya udah tidak memungkinkan untuk hanya di servis ringan, itu pasti kita servis besar atau kita sampai overhaul atau turun mesin ya. Contoh kayak kemarin kita ada satu kasus itu mesinnya agak berisik ya, kita turunin semuanya, kita ganti, untuk di bagian piston-pistonnya kita perbaharui. Nah, untuk di bagian mesin sendiri, walaupun kita udah di sini melakukan prosedur sesuai standar kita, mulai dari servis segala macam, terkadang ada aja kendala atau masalah yang ada di mesin, karena untuk keseluruhan sendiri kita tidak bisa memprediksi atau tidak bisa menentukan untuk di bagian mesin. Kadang-kadang dari kita atau waktu masih di sini itu aman dan di perjalanan juga aman, sampai lokasi ada masalah gitu. Nah, itu tidak menutup kemungkinan dan kita pun tidak menutup untuk berkonsultasi atau melakukan klaim garansi ya, karena kita di sini mengasih garansi penuh untuk di bagian mesin selama 3 bulan. Terkadang ada yang 2 bulan, tergantung itu unitnya XPT apa, nanti untuk garansi menyesuaikan gitu. Jadi kita juga tidak menutup-nutupi lah. Nah, yang namanya unit bekas taksi, apalagi yang namanya unit second, apalagi bekas taksi, itu pasti ada yang namanya minus atau kekurangan. Jadi tidak bisa sempurna 100%, karena walaupun dari sini kita sudah mengecek keseluruhannya, karena mungkin perjalanan jauh. Contoh kayak kemarin itu ada satu unit ke Sulawesi, semuanya aman, sampai sana ada kendala di rotak. Nah, itu tidak bisa kita prediksi. Cuman ya kita pertanggungjawabannya kita ganti unitnya atau kita ganti barangnya. Sorry, bukan kita ganti unit, tapi kita ganti part yang rusak atau barang yang rusaknya kita kirim dari sini, dan biayanya juga kita yang cover gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk di bagian mesin, dan prosedur klaim garansinya seperti apa itu kurang lebih seperti itu. Jadi dibongkar di sana, dibenerin di sana, cuman kita yang supply untuk di bagian spare partnya gitu. Oke, kita lanjut ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasi sini sudah kita rapihin, karpet sudah kita ganti baru, terus papannya juga udah kita ganti baru. Terus ini pelek racing atau pelek cadangan, ban cadangan udah kita lengkapin. Di sini juga udah ada knalpot originalnya udah kita bawain, dan kita udah lengkapin dengan dongkrak dan kunci roda. Ini sebagai pengaman kalau di mana-mana di jalan bannya bocor atau kena ranjau atau kena paku, itu sudah ada ya. Tuh. Ini masih baru, karena kalau kita dari perusahaannya itu rata-rata unit ekstraksi itu nggak ada kunci roda, nggak ada dongkrak. Jadi kita yang ngelengkapin sendiri gitu. Tuh. Jadi ini udah komplit semuanya, udah siap berangkat. Insya Allah sih mungkin malam ini atau besok pagi kita berangkatkan untuk unit ini. Kalau nggak salah ini unit tujuan ke Kalimantan ya. Untuk. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau ada kesalahan dari kata-kata dan ada kekurangan dari video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.